Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sandiwara bangkrut sang direktur ke istri, bab 94. Siang ini Adrian menyempatkan waktu istirahatnya di kantor untuk menjemput Naya di rumah sakit. Sesuai rencana sebelumnya, wanita itu sudah diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan. Bersama dengan sang istri, Adrian melangkah bersama, membelah lorong-lorong rumah sakit menuju kamar Naya dirawat. 10 menit kemudian, keduanya sampai di depan bangsal anggrek dan langsung meluncur menuju kamar Naya di pintu kedua. "Mai, kamu yang masuk dulu ya, aku tunggu di depan sana," Adrian mengusulkan, sengaja untuk menghindari Naya bermanja-manja ketika dirinya datang. Terlebih sedang ada Mairo, tidak ingin melukai hati sang istri tentunya. Mairo mengangguk tersenyum, kemudian berlalu pamit untuk masuk ke kamar Naya. Setelah mengetuk pintu 3 kali, Mairo langsung membuka pintu kemudian masuk ke dalam. Namun betapa terkejutnya ia ketika melihat sisi kamar tampak cukup berantakan. Padahal Adrian sudah berpesan pada perawat untuk membereskan barang-barang Naya sebelum keduanya datang. Mairo melangkah perlahan mendekati wanita itu seraya melihat beberapa helai kain yang tergeletak di mana-mana. "Kemana telat? Kenapa telat, Mas? Kenapa nggak datang dari kemarin? Kemana aja? Pasti asik bersama istrimu itu kan?" Langkah Mairo terhenti ketika mendengar pertanyaan Naya yang terlontar tanpa menatap lawan bicaranya. Jika diperhatikan, gelagap sikap Naya memang sedang merajuk. Ia memalingkan tubuh sejak dirinya membuka pintu, sehingga tak menyadari yang datang bukanlah Adrian melainkan istrinya. "Bukannya kamu janji, Mas, kalau kamu akan datang setiap pulang kerja?" Naya berujar lagi. Nadanya yang mulai serak membuat Mairo membatalkan niat untuk bersuara. "Kamu nggak tahu, Mas, aku sendiri di sini. Aku tunggu kamu dari sore sampai malam. Jangankan balas pesan, dibaca pun enggak. Semalaman aku nggak tidur demi nunggui kamu. Mas, apa kamu nggak paham gimana perasaan aku?" Naya melanjutkan kalimatnya di sela-sela isak tangis yang Mairo dengar memilukan. Mairo memilih diam sampai Naya selesai mengungkapkan isi hati yang mungkin ingin diluapkan sejak semalam. Meski ada rasa cemburu dan tidak terima, ia memaklumi. Bahkan yang Mairo rasakan justru semakin kasihan melihat wanita itu. Tidak sampai 1 tahun, semua sudah berbanding terbalik ketika ia dan Naya telah bertukar posisi. Tanpa sadar satu tetes jatuh dari kelopak mata Mairo. Ungkapan hati yang Naya masih berlangsung hingga detik ini membuatnya tak bisa menahan rasa sedih. Sebagai sesama wanita, ia paham perasaannya. "Kepedulian kamu yang tiba-tiba hilang walau baru 1 malam sudah buat aku hampir gila, Mas. Aku takut, aku benar-benar takut kalau kamu bohongi aku. Aku takut kamu nggak jadi nikahi aku, Mas Adrian. Padahal kamu tahu waktuku di samping kamu hanya tinggal menunggu detik dan menit saja." Naya masih meluapkan isi hatinya sambil menahan tangis, tanpa menyadari kalau yang menyaksikan bukanlah pria yang dia harapkan kedatangannya. Entah bagaimana reaksinya ketika yang dia ajak bicara adalah Mairo. "Mas, jawab aku. Apa kamu berniat membatalkan pernikahan kita? Hah? Apa kamu gak peduli dengan perasaanku? Padahal aku hanya meminta untuk terakhir kalinya saja sebelum pergi dari sisimu selamanya. Aku hanya ingin kebersamaan kita dilanjut di alam sana nantinya. Jawab aku, Mas. Mas Adrian tetap akan dinikahi kamu sesuai rencana, Nay." Mairo memutuskan bersuara yang seketika berhasil menghentikan tangisan Naya dan membuat wajah pucatnya menoleh cepat. "Maaf kalau Mas Adrian belum bisa datang. Dia bilang akan menunggu di luar saja," tambahnya menunduk. Ada rasa bersalah di hati Mairo, merasa tidak tega melihat keadaan Naya yang begitu membutuhkan perhatian dari orang yang dia harapkan. "Oh, hanya itu jawaban pendek Naya." Dia langsung mengalihkan pandangan. Mungkin Naya sedikit malu ketika meluapkan emosinya yang ternyata bukan pada orang yang dituju. Setelah itu Naya terdiam. Ia mulai membereskan barang-barang kecil ke tas yang dipegangnya sejak tadi.
Sementara Mairo mengambil beberapa helai pakaian yang berserakan, memasukkannya ke tas besar di sebelah ranjang. Rasa cemburu dan kesal tampaknya tidak lagi menghampiri hati Mairo saat ini. Justru keputusannya mendukung pernikahan sang suami dengan mantan istrinya itu sepertinya sudah tepat. Mairo hanya ingin membuat orang yang membutuhkan kebahagiaan sederhana bisa tersenyum lebar. Walaupun umur manusia memang sudah ditentukan, setidaknya Mairo hanya ingin berbagi kebahagiaan dengan dia yang raganya sudah semakin melemah. Mairo melangkah menyusuri lorong rumah sakit sambil mendorong kursi roda yang Naya duduki. Sementara perawat yang menjaga Naya selama ini membawakan barang-barang menuju tempat mobil Adrian yang sedang menanti. Tak lama berselang mereka sampai di depan mobil sedan berwarna putih. Di sana tampak Adrian yang sudah menunggu, yang kemudian membukakan pintu mobil di bagian jok belakang. Naya dipindah masuk ke dalam dengan langsung Adrian angkat sendiri sesuai saran Mairo. Meski awalnya terkejut, namun Adrian menurut. Tak lama mobil pun melaju perlahan ke arah jalan pulang. Namun tampaknya tidak ada satupun yang bersuara selama perjalanan hampir 15 menit terlewat. Adrian cukup terheran, bahkan ketika baru melihat sang istri keluar dari tikungan koridor. Dengan wajah mengembang, dia tampak tak keberatan sama sekali. Meski harus mendorong kursi roda yang Naya duduki. Entah apa yang terjadi sebelumnya, hingga hasilnya justru di luar dugaan Adrian. Hampir 1 jam berlalu, mobil pun sampai tepat di pintu pagar. Pintu mobil yang sudah Adrian buka harus terhenti ketika melihat Mairo yang lebih dulu keluar dan membukakan pintu gerbang itu. Cukup heran, namun segera Adrian tepis sejenak untuk segera memasukkan mobil ke halaman rumah. Adrian keluar dari kamar setelah membantu Naya membaringkan tubuhnya ke atas kasur. Tak lupa beberapa camilan ia siapkan di atas nakas untuk sekedar menghilangkan rasa jenuh Naya sementara. Adrian celingukan memastikan keberadaan Mairo, namun tampaknya dia sedang tidak di dalam rumah. Ia pun menuju keluar, tepatnya di samping rumah. Biasanya Mairo selalu memilih taman kecil di sana untuk menghibur pikiran dan hatinya. Sayang, Adrian berseru setelah berdiri tepat di belakang Mairo. Kedua tangannya langsung ia lingkari ke pinggang sang istri hingga berakhir saling terkait di depan perut Mairo. "Kamu sedang apa?" tanyanya seraya mengelus perut bagian bawah yang terasa mulai menyembul. Namun Mairo masih berkeming, pandangannya kosong mengarah ke tanaman bunga yang tertata rapi di dekat pagar yang mengelilingi rumah. Mairo menyadari sang istri tidak menjawab basa-basinya. Meski sudah lewat beberapa menit, Adrian berseru lagi seraya menolehkan wajahnya ke arah Mairo. "Kamu nggak apa-apa kan?" tanyanya mulai khawatir. Padahal sejak tadi dia tampak bahagia saja, tapi mendadak berubah diam. "Kayaknya besok kita harus menyiapkan pernikahan kamu dan Naya, Mas." Sontak Adrian terkejut. Sekalinya mendengar sang istri bersuara, istrinya justru membuatnya tercengang. Memang Adrian dan Mairo sudah sepakat untuk mengadakan pernikahan tersebut. Akan tetapi waktunya tidak mendadak seperti yang Mairo katakan. Setidaknya ada jeda 1 minggu setelah Naya keluar dari rumah sakit. Selain mempersiapkan pernikahan, ia juga harus menyiapkan mental tentunya. Tapi ini dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Ini nih yang disebut melunjak. Mimin mulai panas ini. Kalau teman-teman gimana? Apakah akan memaklumi? Karena mengingat sedang sakit parah nih orang. Dan juga Mairo legowo banget, malah mempercepat pernikahan. Gimana menurut teman-teman? Semakin ngeselin kan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.